Memanggilnya ayah dari kecil. Karena saya orang Madura, jadi saya manggil beliau itu Bapak. Kami memanggil ayah itu dengan panggilan Bapak ya. Saya manggil ayah dengan sebutan, kalau Maduranya itu Mas, Pak E. Biasanya saya memanggilnya dengan sebutan Pak E. Sejak kecil bahasa itu memang sudah terbiasa. Sampai sekarang tetap tidak bisa berubah. Ayah sudah lainnya bagi saya. Kalau satu kata, terima kasih. Pahlawan. Sosok yang berharga dalam hidup. Orang pertama, lelaki pertama yang sangat saya cintai. Waktu kecil, waktunya belajar, ditemani sama ayah. Ketika tidak bisa, kebetulan pelajaran matematika, ayah saya itu bilang, terus kalau nggak bisa bagaimana? Nah itu paling melekat sampai sekarang. Suatu ketika itu, saya masih SD, Pak. Pagi itu hujan. Dan ini hal yang paling saya ingat sampai saat ini. Hujan deras itu, kakek mengantar saya mengayuh sepedanya ke lembaga sekolah dengan menggunakan hanya secari plastik bekas untuk penutup badan beliau. Bukan, tapi plastik yang putih, plastik pupuk. Itu beliau gunting atau pakai pisau dulu itu ya, pisau seret gitu, segi 4, terus dibuat diikat, terus pakai caping. Itu yang saya ingat. Tapi meskipun beliau itu kehujanan, dengan kondisi tubuh yang fisiknya yang sudah bungkuk, saya itu dibonceng, Pak. Dibonceng, diantar ke sekolah. Kalau sudah tanjakan, itu beliau turun dan nyetok sepeda. Itu yang paling saya ingat sampai saat ini. Itu adalah ketika di minggu-minggu terakhir bapak saya itu akan wafat ya. Beliau sempat menangis, dan itu adalah air mata yang pertama kali saya lihat dan terakhir kali saya lihat. Waktu itu ketika saya sampai Malang, pulang ke Malang, bapak sakit dan menangis, meminta doa pada kami anak-anaknya untuk diberikan yang terbaik. Seperti itu yang membuat semua anak-anaknya itu menangis. Dan memang selama hidupnya bapak itu tidak pernah menangis di hadapan kami. Saya tidak pernah melihat air mata bapak. Itu adalah air mata pertama dan terakhir untuk saya lihat. Yang paling mengena dalam kehidupan saya itu Mas, ketika beliau sebelum meninggal dunia dan saya mendampingi saat di sampingnya. Kalau boleh cerita, singkat cerita, waktu itu tanggal 27 Ramadan, ayah kami sudah hampir hari ke-10 di rumah sakit. 9 hari 1 malam di rumah sakit. Awalnya beliau di rumah sakit Krigilan, Mas, bakti husada Krigilan. Setelah itu beliau bilang ke nenek dan kakek kami, Pak E, kok mau pindah ke Al-Huda, kok Ria? Boros kok lagi. Seperti itu, Mas. Kalau dalam bahasa Indonesia, Ibu, Bapak, aku kalau dipindah ke rumah sakit Al-Huda pasti sembuh. Sontak malam itu pula dirujuk ayah kami ke rumah sakit Al-Huda. Dan waktu itu saya posisi masih di rumah, Mas. Berangkat sekolah sendirian, makan sendirian, di rumah sendirian, dan seterusnya. Walhasil pada malam hari, malam 27 Ramadan, saya nyusul ke rumah sakit Al-Huda.
sendirian. Dan nyampe di rumah sakit Al-Huda, saya nggak tahu mas di mana nih kamarnya bapak ini, nggak tahu, masih nggak ada keluarga yang saya hubungi. Tiba-tiba saya parkir, pokoknya cari masuk ke ruangan rumah sakit, saya langsung ketemu ruangannya bapak saya. Kaget bapak saya, Waalaikumsalam, loh Le, kok sampean gitu katanya. Iya Pak, ini barusan dari latihan gitu. Sudah komunikasi sama bapak, ya seperti orang nggak sakit itu sudah. Iya normal, pijit-pijit tangan Le, pijitkan tangannya Pak gitu, pijitkan. Sudah mas, masuk waktu sahur, almarhum masih sempat membangunkan nenek kami dan kakek kami. Pak sahur, waktunya sahur seperti itu. Sudah kami sahur di situ. Waktu subuh sudah berdiri, maksudnya sudah tiba, subuh sudah tiba. Setelah itu kami sholat subuh di masjid rumah sakit, dan kakek nenek juga sholat subuh juga. Setelah sholat subuh, karena ada saudara dari Bali yang datang, terus kami mau hantarkan untuk jemput bis di depan mas. Sudah jemput bis di depan. Balik ke kamarnya almarhum. Almarhum ini lagi mau ganti baju gitu lah mas kesannya. Pertengahan mau ganti baju, itu almarhum kaget mas. Apa ini kok ada suara meledak? Apa mak cenderan gitu kalau mendurannya mas gitu. Kata nenek, siapa? Itu cuman apa? Padahal kami dan nenek nggak dengar, cuman ayah saja yang dengar. Setelah mendengar itu, beliau sesak nafas mas. Sesak nafas sampai nggak sadarkan diri. Setelah nggak sadarkan diri, saya bingung. Pagi-pagi dokter di rumah sakit jarang ada. Lari ya mas, cari dokter mana, nggak ada dokter. Balik saya ke kamar. Setelah kurang lebih 5 menit nggak sadar, itu almarhum tiba-tiba sadar mas. Sadar seperti orang nggak sakit itu sudah. Bilang kayak gini kalau Maduranya, wes lama Pak tak usah nyelok dokter. Arya aja datang takdir. Pak kok sebornya semuanya. Arya aja datang takdir. Bukan tak usah nangis. Setelah itu pesan mas, ya kayak indisiar itu sudah mas. Wasiat. Bilang ke saya, Rafael, jangan nakal, gak boleh nakal, jaga adiknya dan seterusnya. Sontak almarhum setelah berwasiat dan bilang seperti itu ke kami, beliau noleh ke atas, seakan-akan berbicara dengan sebuah sosok, dengan jawaban bahasa Madura, engki, iya, nge, seperti itu. Aku masih nunggu paman Pak kan paman ada di Bali mas, pamannya almarhum ini ada di Bali. Aku masih nunggu almarhum Pak Sudah, setelah itu selang beberapa menit, nggak kenutan, nggak nyampe almarhum itu nunggu pamannya, nggak nyampe. Sudah, waktu itu syahadat di depan mata saya, di depan kepala saya. Beliau bilang asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tanggal 27 Ramadan, jam 6 kurang 10 menit, beliau diambil oleh Allah. Motivasi orang tua, karena orang tua ini, bapak, terutamanya bapak, memang tidak berasal dari orang yang berpendidikan. Motivasinya selalu begini kepada anak-anaknya. Dalam kata bahasa Madura, engkok reng buduh, engkok kun lulusan SD. Anak-anak cek sampai enggak engkok. Motivasi itu yang selalu saya pegang sampai sekarang. Hal yang ingin saya ucapkan untuk Bapak adalah maaf yang sedalam-dalamnya. Karena pasti sebagai anak kami itu banyak melukai, banyak menyakiti, dan bahkan mungkin melakukan hal yang tidak Bapak sukai. Susah ya mas. Kalau masalah orang tua ini yang pasti, karena saya ditinggalnya seusia SMP, saya sekarang sudah proses mencari masa depan. Dan yang akan saya sampaikan dan yang ingin saya lakukan adalah ini loh,
anaknya Samian yang dulunya nakal sekarang sudah bisa berubah. Mungkin kata maaf yang belum pernah tersampaikan ke Bapak, karena memang sejak kecil sampai sekarang saya dan Bapak itu, karena saya terlalu segan, hubungan kami itu nggak terlalu dekat, jadi berbicara pun hanya sekedar sepentingnya saja. Kakek ataupun Pak, hari ini, saat ini, cucumu sudah berhasil menjadi orang yang berguna. Doakan cucumu ini, Pak. Semoga apa yang engkau didikkan tertanam terus dalam hati. Rindu ini yang tidak bermuara akan bertemu di persimpangan doa. Doa yang terus terpanjat untuk Bapak. Semoga jadi tempat yang mulia di sisi Allah Ta'ala. Saya masih belum bisa membahagiakan beliau berdua, terutama Bapak. Belum bisa membahagiakan, dan sangat terima kasih pengorbanan Bapak selama ini sangat besar. Membalas jasa belum cukup semuanya untuk dibalas, yang penting saling mendoakan dulu sementara ini. Jika balas jasa itu saya lakukan saat ini, yang jelas yang hanya bisa dilakukan adalah didikan, ajaran, atau tingkah laku, perilaku, akhlak yang sudah beliau ajarkan kepada saya, kepada anak cucunya. Itu diajarkan juga perilaku baik itu kepada anak-anak kita. Saya rasa apapun yang kita punya di dunia ini dan kita berikan kepada Bapak itu tidak sepadan, ya. Tidak bisa menebus semua dedikasi, kasih sayang, penjagaan, perhatian, doa yang terus terucap untuk kami anak-anaknya. Ketika Bapak itu masih hidup, tentu kita harus berbakti, Mas. Apa yang sekiranya Bapak itu nggak senang, ya jangan dilakukan. Apa yang Bapak senang, ya usahakan buat beliau bahagia. Menurut saya, membuat beliau bangga telah atas pengorbanan beliau, bangga atas semua pengorbanan beliau, kerja keras beliau. Mungkin itu yang bisa saya balaskan. Tapi sampai saat ini saya masih belum bisa seperti itu. Menurut saya, yang sangat saya sesali seperti itu, Pak.